Halo semuanya, pertama-tama gue bakal ucapin terima kasih yang udah subscribe. Berkat konten Sun Wukong kemarin naik dan masuk algoritma YouTube, channel ini akhirnya udah mulai muncul ke permukaan lah. Kemarin ada yang request juga untuk bahas Dewi Hestia dari mitologi Yunani. Bakal gue bahas di next konten. Soalnya pas update Wukong kemarin, gue udah kepikiran dan nulis buat konten ini. Dari kecil sampai gede gue masih suka nonton kartun atau anime kayak Naruto, One Piece. Terus gue kepikiran salah satu kartun yang gue tonton zaman dulu. Sebenarnya ini kartun udah sering muncul di TV, kayaknya bahkan sampai sekarang. Kalau nggak salah adanya di Antv. Dan jujur bagi gue salah satu kartun India yang paling bagus adalah ini. Terus gue jadi penasaran sebenarnya cerita lengkapnya dari tokoh ini tuh kayak gimana? Kenapa kok bisa semenarik itu gitu? Nah, jadi langsung aja kita bahas Dewa Krishna. Krishna adalah dewa utama dari jajaran dewa lainnya pada agama Hindu dan dianggap sebagai inkarnasi ke-8 Wisnu. Dia mungkin yang paling populer dari semua pahlawan mitologi Hindu. Dia sering digambarkan berwujud pria berkulit gelap atau biru, memakai dhoti, yakni pakaian tradisional India yang membungkus pinggang dan kaki laki-laki. Dia memakai dhoti berwarna kuning dan mahkota yang dihiasi bulu merak. Dalam seni lukis dan arca, umumnya ia digambarkan sedang bermain seruling sambil berdiri dengan kaki yang ditekuk ke samping. Petualangan Krishna sering muncul dalam Mahabharata, Bhagavad Gita, Harivamsa, dan teks-teks suci yang dikenal sebagai Purana, di mana ia digambarkan sebagai makhluk tertinggi dan pencipta alam semesta. Latar belakang kehidupan Krishna pada masa kanak-kanak dan remaja adalah India Utara, yang mana sekarang merupakan wilayah negara bernama Uttar Pradesh. Sementara lokasi kehidupannya sebagai pangeran di Dwaraka sekarang dikenal sebagai Gujarat. Menurut kepercayaan tradisional yang berdasarkan data-data dalam sastra dan perhitungan astronomi agama Hindu, hari kelahiran Krishna yang dikenal sebagai Janmastami jatuh pada tanggal 19 Juli tahun 3228 sebelum Masehi. Krishna merupakan seorang anggota keluarga dari bangsawan di Mathura, ibu kota kerajaan Surasena di India Utara. Ia terlahir sebagai putra ke-8 Basudewa atau putra Raja Surasena, dan ibunya adalah Dewaki, keponakan Raja Ugrasena. Orang tuanya termasuk kaum Yadawa atau keturunan Yadu. Pada masa itu, putra Raja legendaris Yayati, kakak sepupu Dewaki, yakni Raja Kamsa, mewarisi tahta setelah menjebloskan ayahnya sendiri ke penjara, yaitu Ugrasena. Pada satu ketika dia menjabat, ia mendengar ramalan yang menyatakan bahwa ia akan mati di tangan salah satu putra Dewaki. Dikarenakan mencemaskan nasibnya, ia mencoba membunuh Dewaki, namun Basudewa mencegahnya. Basudewa menyatakan bahwa mereka bersedia dikurung dan berjanji akan menyerahkan setiap putra mereka yang baru lahir untuk dibunuh. Setelah 6 putra pertamanya terbunuh, Dewaki kehilangan putra ketujuhnya yang dipindahkan dari rahimnya. Kemudian lahirlah putra ke-8 yakni Krishna yang lahir dari rahimnya sendiri. Karena hidup Krishna terancam bahaya, maka sedari bayi ia diselundupkan keluar penjara oleh Basudewa dan dititipkan pada Nanda dan Yasoda, yakni sahabat Basudewa di Vrindavan. Nah, inilah sumber pertama kenapa Vrindavan jadi sinonim dari India. Kalian pasti paham lah. Dua saudaranya yang lain itu selamat, yaitu yang pertama Baladewa alias Balarama, putra ke-7 Dewaki yang dipindahkan dari Dewaki secara ajaib ke janin Rohini, istri pertama Basudewa. Dan anak selanjutnya adalah seorang putri, Subadra. Dia adalah anak Basudewa dan Rohini yang lahir setelah Baladewa dan Krishna. Jadi intinya ini adalah 3 bersaudara dan Krishna adalah anak tengah. Guys, kayaknya penjelasan tadi agak ribet, jadi gue akan tampilin pohon keluarga Krishna. Pada masa kecilnya, Krishna telah melakukan berbagai hal yang menakjubkan. Ketika Krishna masih berada di Buayan, sesosok iblis yaitu Putana berkeliaran dari desa ke desa mencari anak-anak untuk ditelan. Dengan sihirnya, dia menyamar sebagai seorang wanita cantik dengan pakaian yang dibuat dengan baik, bunga melati diikat di rambutnya dan teratai di tangannya. Suatu hari, dia datang ke desa Krishna dan ibunya Yasoda membiarkan Putana menggendong bayinya dan menyusuinya dengan payudaranya yang beracun. Tetapi bahkan sebagai seorang bayi, Krishna tahu dia merupakan iblis. Jadi dia minum begitu dalam sehingga dia mengeluarkan nafas hidupnya dan menguras organ vitalnya.
Racun itu sama sekali tidak berpengaruh pada tubuh Krishna. Akhirnya iblis Putana tidak sanggup menyusuinya lagi, dan saat tubuhnya tak bernyawa jatuh, penyamaran magis menghilang, dan semua orang di dekatnya melihat bentuk iblisnya yang sangat mengerikan. Kemudian, berbagai keajaiban tentang Krishna mulai berdatangan, seperti yang dialami oleh ibu angkat Krishna yakni Yasoda. Di suatu hari, mereka mengatakan bahwa Krishna sangat nakal, mulai dari mencuri makanan, membiarkan sapi keluar ketika mereka harus diikat, dan memecahkan kendi mentega yang bahkan sudah digantung untuk menyembunyikannya dari Krishna. Akan tetapi, Krishna selalu baik dan berperilaku baik di sekitar Yasoda. Dia tidak mempercayai hal-hal seperti itu. Sampailah pada satu hari, dia mendengar bahwa Krishna telah makan kotoran atau tanah ketika dia bermain dengan saudaranya. Setelah melihat ke dalam mulutnya untuk membersihkan mulut anaknya, dia justru disuguhi penglihatan kosmik. Dia melihat dalam tubuh putranya, di mulutnya yang menganga, seluruh alam semesta dengan segala keragamannya, dengan semua bentuk kehidupan dan waktu dan alam dan tindakan dan harapan, dan desanya sendiri, dan kemudian dia melihat dirinya sendiri. Yasoda sangat terkejut karena tidak percaya apa yang dia lihat. Lalu dengan tampilan lucu dan menggemaskan, Krishna berhasil menenangkan ibunya Yasoda, sehingga tidak lagi memikirkan apa yang dia lihat. Di lain waktu, Krishna sudah menginjak masa remaja, di mana Krishna sering bermain dengan kakak dan teman-temannya di Vrindavan sambil menjaga hewan ternak. Pada satu waktu, Krishna dan teman-temannya berhenti untuk minum di sepanjang sungai Yamuna. Namun tiba-tiba temannya jatuh tak sadarkan diri karena airnya beracun. Jauh sebelumnya ternyata ada ular perkasa Kaliya dan istri-istrinya yang tinggal di sungai itu karena melarikan diri dari elang semi ilahi yakni Garuda. Dan airnya telah beracun sejak saat itu. Diketahui bahwa air sungai yang beracun itu sudah banyak membunuh pengembala. Krishna menyadari ada sesuatu yang aneh di sungai tersebut yang membuat teman-temannya tidak sadarkan diri. Akhirnya Krishna memanggil hujan magis ambrosia yang jatuh menetes ke atas teman-temannya, lalu menghidupkan mereka kembali. Setelah mengetahui bahwa air sungai itu beracun, Krishna langsung terjun ke sungai untuk membersihkan sungai dari bisa Kaliya. Namun iblis Kaliya langsung menggigit Krishna begitu dia melihatnya, dan keduanya bergulat dengan meronta-ronta di dalam air. Keributan itu menarik penduduk desa terdekat yang bergabung dengan teman-teman Krishna di tepi sungai. Tepat pada waktunya untuk melihat Krishna dan ular itu memecahkan permukaan air, pertarungan itu membuat mereka takut. Mereka menyaksikan Kaliya menelan Krishna secara utuh. Para penduduk desa sedih karena semua orang kecuali saudara laki-laki Krishna yakni Balaram mengira dia sudah mati. Tapi tidak lama kemudian Kaliya justru meludahkan Krishna, merentangkan tudung dari banyak kepalanya yang mirip ular kobra dan melancarkan racun ke arah Krishna. Akan tetapi Krishna tidak terpengaruh sama sekali dengan racun tersebut dan malah mencoba untuk memanjat tubuh ular raksasa Kaliya sampai ke kepalanya. Pertarungan itu membuat Kaliya menjadi kelelahan dan akhirnya Krishna berhasil menaiki kepalanya. Setelah berhasil, Krishna mulai memainkan seruling dan menari dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga Kaliya jinak dan kemudian dia mengambil kesempatan itu untuk mengalahkannya. Krishna. Sesaat Krishna enggan membunuhnya, istri Kaliya datang dan memohon kepada Krishna untuk menghentikan pertarungan tersebut. Akhirnya Kaliya mengakui Krishna sebagai ketuhanan tertinggi.
Kalia dan istrinya setuju untuk meninggalkan sungai dengan damai dan tinggal di lautan. Akan tetapi, mereka tidak tahu harus tinggal kemana dikarenakan pengawasan dari Garuda. Krishna mengatakan bahwa jejak kakinya akan memberikan perlindungan kepada Kalia sehingga Garuda tidak akan mengganggunya. Di cerita selanjutnya, Krishna dipercaya mampu mengangkat bukit Govardhana untuk melindungi penduduk Vrindavan dari tindakan Indra, para pemimpin dewa yang semena-mena dan mencegah kerusakan lahan hijau Govardhana. Indra dianggap sudah terlalu besar hati dan marah ketika Krishna menyarankan rakyat Vrindavan untuk merawat hewan dan lingkungan yang telah menyediakan semua kebutuhan mereka. Daripada menyembah Indra setiap tahun dengan menghabiskan sumber daya mereka, gerakan spiritual yang dimulai oleh Krishna memiliki sesuatu yang ada di dalamnya, yang melawan bentuk ortodoks penyembahan dewa-dewa Weda seperti Indra. Cerita berlanjut, diketahui bahwa iblis-iblis yang datang begitu banyak ke Vrindavan merupakan suruhan dari Raja Kamsa. Setelah berbagai daya dan upaya Kamsa dalam membunuh seorang anak di Vrindavan, Kamsa akhirnya telah belajar tentang kebenaran bahwa selama ini Krishna selamat dari kelahiran dan merupakan anak yang dinubuatkan untuk membunuhnya. Dengan demikian, ia memutuskan untuk memancing Krishna dan Balarama ke malapetaka mereka melalui pertandingan gulat pada sebuah festival. Krishna beserta Baladewa yang masih muda diundang ke Mathura untuk mengikuti pertandingan gulat yang diselenggarakan oleh Kamsa. Tujuan sebenarnya adalah membunuh Krishna dengan dalih pertandingan gulat. Dengan mudah, Krishna dan Balarama mengalahkan para penggulat yang Kamsa siapkan. Dalam kekacauan setelah pertandingan, Kamsa berusaha membunuh anak-anak itu. Tetapi Krishna justru melompat ke singgasana Raja Kamsa di dekat arena dan mencengkram rambutnya. Krishna kemudian melemparkan Kamsa ke tanah dan menginjaknya, membunuhnya dengan beban seluruh dunia atas kebusukan pemerintahannya. Akhirnya Krishna berhasil menggulingkan kekuasaan Kamsa. Krishna menyerahkan tahta kepada ayah Kamsa, Ugrasena, sebagai raja para Yadawa. Ia membebaskan ayah dan ibunya yang dikurung oleh Raja Kamsa. Kemudian ia sendiri menjadi pangeran di kerajaan tersebut. Setelah kemenangan diraih, konflik tetap muncul. Perlu diketahui, Kamsa adalah menantu Raja Jarasandha dari kerajaan Magadha. Magadha adalah kerajaan yang sangat kuat pada waktu itu. Untuk membalaskan dendam menantunya, Jarasandha mulai menyerang Mathura. Krishna dan rakyatnya membela Mathura dengan sukses beberapa kali. Namun Jarasandha tidak menyerah. Kemudian Jarasandha justru dibantu oleh Kalayawana yang memiliki dendam pribadi terhadap klan Yadawa. Tetapi dengan segera, Krishna mengerti bahwa orang-orang Mathura menderita karena dia adalah target utama Jarasandha. Ditambah dengan persekutuan antara Jarasandha dan Kalayawana, akhirnya memaksa Krishna mengusingkan para Yadawa ke suatu wilayah di India Barat yang menghadap Laut Arab, pada masa sekarang disebut Gujarat, dan mendirikan sebuah kerajaan di sana bernama Kerajaan Dwaraka, yang secara harfiah berarti kota banyak gerbang. Dwaraka adalah kota yang terlindungi dengan baik dan kota itu menjadi salah satu kota yang paling kuat di India pada masanya. Dalam kitab Bhagavata Purana, diceritakan bahwa Nakasura dari kerajaan Pragjyotisa mengalahkan Indra, pemimpin para dewa. Indra mengadukan hal tersebut kepada Krishna, sehingga Krishna menyerbu kerajaan tersebut dengan angkatan perangnya. Nakasura adalah iblis yang sangat kuat dan raja dari kerajaan Pragjyotisa. Dia telah menculik 16.100 wanita ksatria, bahkan para dewa pun takut padanya. Krishna menyerang Nakasura dan membunuhnya dalam pertempuran sengit dengan cakra sudarsananya. Kemudian dia membebaskan total 16.100 wanita yang diculik oleh Nakasura. Tetapi anggota keluarga para wanita itu tidak mau menerimanya. Oleh karena itu mereka meminta Dewa Krishna untuk menikahi mereka. Dewa Krishna menerima permintaan mereka. Tujuan dari pernikahan ini adalah untuk memberikan martabat kepada para wanita ini. Jadi dapat dikatakan pernikahan dengan 16.100 putri kurang lebih merupakan rehabilitasi wanita secara massal, dan Krishna tidak pernah memiliki hubungan fisik apapun dengan mereka.
Dalam kitab Bhagavata Purana, pada masa hidupnya di kerajaan Dwaraka, Krishna menikahi 16.108 putri. Nah, 8 diantaranya adalah yang terkemuka yang disebut dengan istilah Astabariya, yaitu yang pertama Rukmini, Satyabhama, Jambawati, Kalindi, Gnajiti, Mitravinda, Charuhasini, dan Badra. Tapi dalam kitab Hariwangsa tidak mencakup Badra, melainkan Rohini, ratu kepala dari 16.000 putri dari berbagai kerajaan yang menjadi tawanan Nakasura. Dikatakan pada kitab Hariwangsa, Rohinilah yang menjadi keanggota Astabariya ke-8, bukan Badra. Sedangkan menurut kitab Wisnu Purana Subima, atau dipanggil Madri, Astabariya ke-8 bukan Badra ataupun Rohini. Di sisi lain, Krishna masih memiliki istri lagi yang menjadi ratu dan memerintah Vrindavan, yaitu Radha. Oke, wait. Sebetulnya kalau gue lihat, kehidupan Krishna itu seperti terbagi dua, di mana dia menjadi anak remaja di desa Vrindavan, dan kehidupan keduanya mulai pas jadi pangeran. Jadi setelah jadi pangeran, Krishna banyak ikut dalam keputusan politik di kerajaan-kerajaan India pada masa itu. Sebelum Mahabharata, ada beberapa peristiwa seperti Permata Syamataka dan upacara Raja Suya di mana Krishna membunuh Sisupala yang merupakan penjaga pintu gerbang Waikunta, kediaman Wisnu. Nah, cerita selanjutnya adalah Mahabharata. Perlu diketahui, Kunti, ibu Pandawa, adalah saudara perempuan dari ayah Krishna, Basudewa. Politik kotor terjadi antara Kurawa dan Pandawa untuk merebut tahta Hastinapura. Perselisihan antara para Pandawa dan Kurawa yang notabene saudara tiri dilatar belakangi oleh ketidakpuasan para Pandawa atas sikap para Kurawa yang menghalalkan segala cara agar tahta kerajaan Kuru tidak jatuh ke tangan Yudhishthira sebagai putra mahkota tertua. Krishna di sini bertindak sebagai juru damai, namun upaya perundingan gagal karena para Kurawa yang dipimpin oleh Duryudana tidak mau mengalah. Di samping itu, Duryudana senantiasa dihasut oleh pamannya, yakni Sangkuni. Kalau kalian lihat Mahabharata dulu di Antv ya, seriesnya, ini orang yang main karakter ini aktingnya bagus banget. Karena sifat licik dan jahatnya ke-deliver dengan baik tuh. Apalagi lewat looknya yang mendukung juga. Emang seri 1 ini pada zaman itu sebagus itu sih, padahal gue masih SMP. Kembali ke laptop. Saat keputusan perang tidak terelakkan lagi, hampir seluruh Raja Bharata Warsa atau India diminta untuk berpartisipasi. Dan akhirnya semua kerajaan menjadi dua pihak, yaitu pihak Pandawa dan Kurawa. Pada kerajaan Dwaraka, Krishna menawarkan kesempatan kepada dua pihak untuk memilih pasukannya atau dirinya sendiri, namun dengan kondisi tidak membawa senjata apapun. Arjuna yang mewakili Pandawa memilih agar Krishna berada di pihaknya, sedangkan Duryudana, pemimpin para Kurawa, memilih pasukan Krishna. Saat tiba waktunya untuk berperang, Krishna bertindak sebagai kursi kereta perang Arjuna, karena sesuai dengan perjanjiannya bahwa ia tidak akan membawa senjata apapun. Dalam perang ini, formasi yang dilakukan dinamakan Akshauhini. Satu Akshauhini dapat dikatakan formasi pertemuan yang terdiri dari 21.870 kereta, 21.870 gajah, 65.610 kuda, dan 109.350 infanteri. Banyak banget, kacau memang. Dengan demikian, satu Akshauhini terdiri dari 218.700 prajurit, tidak termasuk para kusir yang tidak berperang. Disebutkan dalam Mahabharata bahwa dalam perang Kuruksetra, tentara Pandawa terdiri dari 7 Akshauhini, yakni 1.539.000 prajurit, dan tentara Kurawa memiliki 11 Akshauhini, yakni 2.405.700 prajurit. Nah, perang ini berlangsung selama 18 hari. Dalam perang Kuruksetra ini, di sini gua nggak akan bahas gimana kronologi perangnya secara komprehensif ya, karena panjang banget dan kompleks perang saudara ini. Jadi gua hanya akan bahas di mana posisi Krishna penting dalam peristiwa perang ini. Saat meninjau angkatan perang dan mengamati pihak yang akan berperang, Arjuna menjadi ragu setelah menyaksikan keluarga, sepupu, kerabat, serta kawan-kawan yang dicintainya bersiap-siap untuk membunuh satu sama lain. Kemudian Krishna menasihati Arjuna tentang perang yang akan dihadapinya. Percakapan tersebut meluas menjadi suatu wacana dan menjadi kitab tersendiri, dikenal sebagai Bhagavad Gita atau Kidung Ilahi. Dalam Bhagavad Gita, Krishna menguraikan ajaran Iswara, yakni ketuhanan, jiwa, dharma, yakni kewajiban,
prakerti atau alam semesta, dan kala yakni waktu. Krishna juga menjelaskan bahwa tujuannya berada di dunia ini adalah untuk menyelamatkan orang saleh dan membinasakan orang jahat. Kutipannya yang paling terkenal adalah, "Kapanpun dan dimanapun kebajikan merosot dan kejahatan merajalela, pada saat itulah aku menjelma, wahai keturunan Bharata atau Arjuna, untuk menyelamatkan orang saleh dan menghukum orang jahat, serta menegakkan kebenaran. Aku lahir dari zaman ke zaman." Setelah perang usai, Yudhishthira diangkat sebagai Raja Kuru dengan pusat pemerintahan di Hastinapura. Ia memerintah selama 36 tahun. Sementara itu, Krishna tinggal bersama kaumnya di Dwaraka. Tetapi banyak kaum Yadawa tidak menyukai campur tangan Krishna dalam perang. Jadi mereka bersikap kasar kepadanya. Juga karena mereka adalah klan paling kuat sekarang, mereka menjadi sombong. Mereka mulai minum banyak alkohol dan menyimpang dari jalan dharma. Oleh karena itu, Krishna memutuskan untuk menjauhkan diri dari politik. Suatu hari, banyak orang bijak besar saat itu, termasuk Sage Durvasa, yang sangat pemarah, dia disebutkan sebagai avatar dari Dewa Siwa, datang mengunjungi Dwaraka. Kaum Yadawa sangat bodoh pada saat itu, sehingga mereka memutuskan untuk mengerjai mereka. Salah satu putra Krishna, yakni Samba, berpakaian seperti seorang wanita dan menyembunyikan benjolan besi di bawah gaunnya, sehingga akan tampak seolah-olah dia hamil. Dia pergi ke orang bijak dan bertanya kepada mereka apakah dia akan melahirkan anak laki-laki atau perempuan. Para orang bijak segera mengenali lelucon itu, dan orang bijak Durvasa mengutuk Samba bahwa benjolan besi yang sama yang dia sembunyikan akan bertanggung jawab untuk menghancurkan klan Yadawa. Samba ketakutan setengah mati dan berlari kembali ke teman-temannya. Mereka pergi menemui Raja Dwaraka, yakni Ugrasena, yang menyarankan mereka untuk menghancurkan gumpalan besi dan membuang bubuknya ke laut. Tapi siapa yang akan menghentikan yang tak terhindarkan? Bubuk besi yang mereka lemparkan ke laut berfungsi sebagai benih dari banyak anak panah seperti rumput besi tumbuh darinya. Suatu hari, semua laki-laki Yadawa berkumpul untuk sebuah acara di sepanjang pantai, tanpa menyadari rumput seperti panah besi itu. Kebanyakan dari mereka mabuk, ditambah dengan mereka mulai bertengkar tentang peran Krishna dalam perang Kuruksetra. Saat perkelahian meningkat, salah satu dari mereka mencabut panah seperti rumput besi itu dan membunuh satu sama lain. Perkelahian pun berubah menjadi pembunuhan massal. Setelah kematian semua putra, teman, dan koleganya, Dewa Krishna sangat kesal. Dia pergi ke hutan dan duduk di dahan pohon dan mulai bermain suling atau meditasi yang mendalam. Kemudian, seorang pemburu bernama Jara datang ke sana dan salah mengira kakinya yang bergerak seperti rusa dan menembakkan panah yang beracun. Panah itu kemudian bersarang di tumit Krishna. Pemburu itu menyadari kesalahannya dan langsung meminta maaf. Tapi Krishna tahu bahwa pemburu itu adalah Bali pada kelahiran sebelumnya yang telah dia bunuh sebagai Dewa Rama. Oleh karena itu, dia memaafkannya dan memutuskan untuk meninggalkan dunia. Saat jiwa Krishna mencapai surga, tubuhnya dikremasi oleh Arjuna. Dewa Krishna akhirnya meninggalkan tubuhnya yang sekarang dan pergi ke Vaikunta, tempat tinggal Dewa Wisnu. Siklus karma akhirnya selesai. Saat Krishna meninggal, Kali Yuga atau zaman kegelapan dimulai. Krishna sebagai dewa itu sudah tersebar ke seluruh dunia. Kisah hidup Krishna sangat inspiratif dalam agama Hindu. Bisa kita lihat sebagai salah satu negara Asia Tenggara yang paling diversity ya, kita Indonesia. Agama Hindu itu sangat familiar karena banyak monumen sejarah yang ada di kita berbau kepercayaan agama Hindu. Cerita-cerita dari Krishna baik ketika remaja dan saat pangeran itu kalau di kita sering ada di pertunjukan wayang, baik wayang kulit atau wayang golek. Dalam karya kontemporer juga udah banyak karya yang dihasilkan kayak film, kartun, dan lain-lain. Sekian yang bisa gue sampein. Kalau misal ada yang kurang atau salah, silahkan kalian komen dan kita diskusi bareng-bareng di kolom komentar. Oke, cukup sekian. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalain notif loncengnya biar ngedukung ngebangun channel gue. Bye.